Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين جماعة مسجد بيت رحيم رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya yang tidak terhingga dan juga dengan rahmat dan taufik yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini dalam kajian tafsir Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari tafsir Al-Quran, kita bisa mentadabburi Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan. Kita lebih dapat memaknai ayat-ayat Al-Quran yang kita diperintahkan untuk memahami dan kemudian mengamalkan sebagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tafsir surat yang akan kita bahas dalam kesempatan duha ini adalah tafsir surat Al-Adiyat. Ya, tafsir surat Al-Adiyat. Di mana surat Al-Adiyat ini adalah surat yang sebagian para mufassir menyebutkan bahwa surat Al-Adiyat adalah surat Makkiyah. Ya, surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain dari Makkah ke kota Madinah. Ya, disebut dengan apa? Surat Makkiyah. Kita sering mengulang-ulang ini, ya. Ada surat ya Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Ya, adapun surat Makkiyah adalah surat-surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan apa? Sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, adapun Madaniyah adalah surat-surat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
setelah Nabi dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke kota Madinah. Ini diantara yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna atau definisi Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian surat Al-Adiyat ini, ya, surat yang sebab diturunkannya, ya, atau disebut dengan sababun nuzul, ya, sebab diturunkan surat dalam Al-Quran. Yang kita sudah pernah menyampaikan bahwa tidak semua surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki sababun nuzul atau asbabun nuzul, ya. Tidak semua surat-surat dalam Al-Quran itu dia memiliki sebab-sebab diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, artinya tidak ada sebab turunnya. Misalnya berkenaan dengan perang, berkenaan dengan sahabat, dengan, atau berkaitan dengan orang-orang munafik misalnya, ya. Namun surat Al-Adiyat, ya, surat yang sebagian para mufassir menyebutkan bahwa surat Al-Adiyat ini memiliki sebab diturunkannya. Ya, di antara riwayat yang menyebutkan sebab turunnya surat Al-Adiyat ini, itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di mana beliau mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan aw khaylan syahran falam ya'tihi minha khabarun fanazalat hadhihi al-ayah fanazalat hadhihi surah. Ya, di mana di antara riwayat yang meriwayatkan sebab turunnya surat Al-Adiyat ini, yaitu dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di mana Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda, ya, pasukan berkuda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda selama sebulan dan belum mendapatkan kabar tentang kembalinya. Ini diutus oleh Rasulullah pasukan kuda, ya, tentunya kuda-kuda, ya, dengan pasukannya untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian tidak ada beritanya selama sebulan tentang kembalinya mereka ini dari medan jihad, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muqatil, maka disebutkan saat tidak ada kabar berita kembalinya pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan mengendarai kuda-kuda ini, kuda-kuda perang ini, maka mulailah orang-orang munafik itu meniupkan berita-berita yang tidak jelas. Ya, orang-orang munafik saat itu mengatakan qutilu jami'ah, ya, di mana pasukan yang diutus oleh Rasul semuanya terbunuh, kata orang munafik ini. Ya, biasa orang-orang munafik menyebarkan berita-berita dusta, ya, berita-berita yang menakutkan kaum muslimin agar mereka tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ikut berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Maka kemudian apa? Kemudian diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Adiyat ini, yang diantaranya untuk menunjukkan berita gembira, tidak seperti yang ditiupkan, dihembuskan oleh orang-orang munafik bahwa kaum muslimin yang diutus berjihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan berkuda ini terbunuh semuanya. Ya. Ini, ya. Jadi ini, maka turunlah surat Al-Adiyat ini, turunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai berita gembira, ya, bahwa ternyata kaum muslimin, ya, para mujahidin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berjihad dengan menggunakan kuda-kuda perang ini, bahwa mereka tidak terbunuh, ya. Maka turunlah surat Al-Adiyat ini. Kemudian adapun penamaan atau tasmiyah surat ini dengan surat Al-Adiyat, ya, yaitu dari
awal surat ini dengan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya pada ayat yang pertama yaitu wal adiyat. Jadi biasa nama-nama surat itu diambil apa? Diambil dari awal surat tersebut. Ya. Apa makna al-adiyat jamaah? Ya. Al-adiyat itu maknanya dari kata ada ya'du, yang maknanya adalah jaro yajri atau wasaba yasibu. Maknanya ada ya'du ini maknanya adalah berperang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-adiyat ya, itu maknanya dari asal kata ada ya'du yang maknanya jaro yajri atau wasaba yathib, maknanya berlari atau meloncat. Itu makna al-adiyat diambil dari kata berlari. Sedangkan al-adiyat itu adalah ismul fa'il. Ya, berarti yang berlari. Ya. Itu makna dari asal kata al-adiyat. Yang kemudian ya bahwa makna al-adiyat ini ya kemudian ditafsirkan atau dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat ini, itu maksudnya kuda perang yang berlari kencang. Ya. Sehingga kemudian penamaan ini ya menjadi istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuda-kuda perang yang digunakan oleh orang-orang yang berperang, yang juga diantaranya digunakan oleh para mujahidin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka menghadapi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Pada asalnya al-adiyat ini kuda-kuda perang secara umum. Ya. Kuda-kuda perang yang digunakan dalam berperang. Ya, apakah itu digunakan oleh orang-orang kafir atau juga digunakan oleh kaum muslimin atau para mujahidin dalam berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, wal adiyat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Adiyat ini dengan memulainya pada ayat yang pertama dengan menyebutkan wal adiyati dhabha. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal adiyati dhabha. Kita sudah pernah menyebutkan kalau ada huruf waw. Ya. Ada huruf waw yang kemudian setelahnya isim atau kata benda yang didahului oleh huruf waw ini kemudian dalam keadaan majrur, ya dalam keadaan akhirannya itu kasroh, berarti wawnya itu waw apa namanya? Wawul qasam. Ya. Waw yang untuk menyatakan sumpah. Ya, berarti waw di sini bukan waw kata sambung atau wawul ataf atau waw yang lainnya. Tapi waw di sini ya itu adalah wawul qasam, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mengatakan wal adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda perang. Ya. Dan demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencangnya. Ya. Dhabha, dan makna dhabhan ini adalah sebagai hal. Ya, sebagai hal. Apa itu hal? Untuk menjelaskan keadaan kuda-kuda yang berperang itu yang berlari dengan kencang dalam keadaan dhabha. Apa itu dhabha? Yang mengeluarkan suara. Ya, para ulama mengatakan makna dhabha adalah yang tampak suara napasnya karena sangat kencangnya kuda-kuda ini berlari. Ya, terengah-engah. Ya, gimana kuda yang pernah gak ya lihat kuda yang larinya kencang sampai mengeluarkan suara saking terengah-engahnya, ngos-ngosan gitu ya, karena kencangnya kuda ini berlari. Ya, jadi makna dhabha kata para ulama yaitu yazhar
sautu anfasiha min sur'ati adwiha, yaitu tampak suara nafasnya, ya, saking kencangnya kuda perang itu berlari, ya, untuk menghadapi musuh-musuh dalam medan peperangan. Ya. Ini apa namanya makna dari dhabaha. Ya. Itu menunjukkan hal, menjelaskan keadaan kuda-kuda yang berlari kencang tersebut dalam keadaan terengah-engah, ya, ya, tampak atau keluar suara nafasnya saking kencang kuda ini berlari. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang yang terengah-engah ini? Ya, kita sudah pernah menyebutkan bahwa yang pertama, tidak boleh satu makhluk pun bersumpah atas selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita sudah sebutkan berulang-ulang bahwa yang boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama mengatakan wala yajuz lil makhluq ay yuqsim illa billah fa innal qasam bi ghairillahi syirkun. Di mana para ulama mengatakan tidak boleh seorang makhluk bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla, kecuali dia bersumpah dengan Allah atau dengan nama Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan apa namanya, kemudian ada orang nantinya berdalil, ya, ketika dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, demi cintaku padamu misalnya, ya, demi nenek moyangku, demi leluhur kita. Lalu kemudian dia berdalil, kenapa antum bersumpah dengan selain Allah? Itu dalilnya banyak dalam Al-Quran ya akhi. Ya. Banyak dalam Al-Quran kita mendapatkan Allah bersumpah misalnya dengan kuda-kuda perang. Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan matahari dan seterusnya. Jadi lalu kemudian dijadikan dalil. Wah, ini buktinya Allah bersumpah itu dengan makhluk. Nah, kita katakan apa? Ya. Kita katakan bahwasannya yang hanya boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Kita sudah pernah menyampaikan, ya, untuk menunjukkan bahwa tidaklah Allah yang Maha Agung dia bersumpah dengan makhluk ciptaannya kecuali untuk menunjukkan keagungan ciptaannya. Menunjukkan betapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya. Ya. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang ini menunjukkan bahwa kuda perang itu adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di antara kelebihannya? Ya, maka ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, kata Al-Imam As-Sa'di, betapa kuda perang ini di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Ya. Jadi di antara makhluk Allah yang istimewa. Ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya dari berapa sisi. Ya. Maka di antaranya apa? Ya, hewan atau binatang, ya, yang begitu berani, yang begitu gagah dan berani, sebagaimana nanti disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Adiyat ini. Yang itu tidak didapatkan pada binatang-binatang yang lainnya. Ada gak binatang, ya, apa namanya, yang gagah berani seperti kuda yang mau dibawa oleh penunggangnya itu ke medan jihad? Ya, tidak semuanya. Ya, binatang-binatang itu kalau dibawa ke medan jihad berperang itu dia bisa berani dan bisa mau dihantarkan oleh penunggangnya. Ya, yang ada belum sampai itu udah takut duluan. Ya. Kemudian apa, berani ke tengah-tengah musuh, nanti kita akan sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Ya, ini ya. Maka ini kata para ulama, para mufassir mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah
Ya, dengan kuda-kuda perang ini yang salah satunya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu berlari begitu kencang. Ya, ini diantara keistimewaan kuda itu. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan pada ayat yang pertama bahwa kuda ini bisa berlari yang begitu kencang. Ya, begitu kencangnya kuda ini bisa berlari. Kemudian kuda-kuda ini juga di antara binatang yang gagah berani, ya, sehingga dijadikan oleh para orang-orang yang berperang untuk diajak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan mereka ke medan jihad. Ya, ini di antara keistimewaan kuda-kuda perang kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kemudian pada ayat yang kedua, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan ya sifat-sifat kuda, ya, perang yang dijadikan kendaraan oleh orang-orang yang berjihad dan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fal muriyati qadha. Ya, apa itu al-muriyat? Ya, fal muriyat itu dari asal kata aura yuri, yang maknanya adalah mengeluarkan api. Ya. Bahwa kuda-kuda perang ini, kuda-kuda perang yang digunakan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini, di antara keistimewaannya, ya, di antara yang disebutkan sifatnya oleh Allah Azza wa Jal, bahwa kuda-kuda ini adalah fal muriyat, dia bisa mengeluarkan api, ya, qadha, dalam keadaan di mana kuku-kukunya yang keras dia hentakan, dia benturkan ke batu-batuan yang dia berjalan di atasnya sehingga memercikan api-api saat itu. Jadi kayak orang-orang dahulu, ya, orang-orang dahulu kalau mau membutuhkan api itu apa? Dengan cara apa? Dia benturkan batu dengan batu yang lainnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saking kencangnya kuda tersebut, ya, berlari, ya. Tentunya dengan pengendaranya ini, dengan mujahidin yang berada di atas tunggangan, di atas kuda ini, ya. Ini saking kencangnya kata Allah Subhanahu wa taala, kuda-kuda ini mengeluarkan api dengan cara kuku-kukunya yang keras itu dia benturkan, dia hentakan ketika berjalan berlari ini, ya, dengan batu-batuan yang ada di atasnya, ya, sehingga mengeluarkan, memercikan api. Ya, Masya Allah, kuku-kukunya kuda ini ketika dihentakan, ya, ketika dia benturkan di batu-batuan yang dia berjalan atau berlari di atasnya, itu mengeluarkan, memercikan api. Ya, maksud itu. Jadi juga ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa kencangnya kuda-kuda ini berlari. Kalau kudanya jalan biasa, memercikan api enggak? Enggak. Ya. Jadi saking kencangnya ini kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, ya, kuku-kuku kuda ini ketika berlari kencang lalu berbenturan, dihentakannya ke batu-batuan yang dia berjalan di atasnya, ya, maka memercikan api. Ya, ini makna qadha, kata para ulama, mengeluarkan api dengan sebab benturan kuku-kuku, ya, kuda-kuda tersebut yang dibenturkan kepada batu-batuan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan, ya, sifat-sifat kuda ini. Ya, tadi kalau yang pertama apa? Al-adiyat, berlari kencang. Yang kedua al-muriyat, kuda yang mengeluarkan, menyalakan api dengan sebab dibenturkan kuku-kukunya kepada batu-batuan yang dia berlari di atasnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan, ya, kuda-kuda perang itu, dengan Allah Subhanahu wa taala mensifati kuda ini fal mughirati subha. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuda perang ini memiliki sifat yang sehingga Allah bersumpah dengannya. Allah mengatakan fal mughirat. Apa itu al-mughirat? Al-mughirat maknanya dari akar kata aghara yughir, yang maknanya menyerang atau menyerbu. Jadi kuda-kuda perang itu memiliki sifat berani, ya, dengan menyerang, menyerbu, melawan musuh-musuh. Ini kuda-kuda perang ini. Ya, aghara
maknanya menyerang atau menyerbu. Kemudian subha itu maknanya adalah waktu subuh, waktu di pagi hari. Ya. Di mana kata para mufassir, di mana biasanya serbuan atau penyerangan dalam peperangan itu banyak dilakukan di pagi hari. Ya, kenapa jamaah? Ya. Kenapa? Ya, karena saat itu kata para ulama, kenapa kaum muslimin ketika menyerbu musuh-musuhnya itu di pagi hari? Karena di pagi hari adalah waktu yang banyak manusia lalai. Banyak manusia itu di pagi hari masih lalai, terlelap dalam tidur mereka. Sehingga memungkinkan kemenangan itu bisa diraih kalau mereka menyerang musuh-musuh mereka itu apa? Pada waktu pagi hari. Ya, maka ada istilah namanya serangan fajar ya. Tahu gak untuk serangan fajar? Ya. Ya, kayak misalnya ada orang mau menangkan pemilu pilkada, biasanya ada disebut apa, serangan fajar. Jadi di waktu pagi sebelum diadakan pemilu, bagi-bagi sesuatu yang membuat mereka apa namanya, ya mau memilih apa namanya, pimpinan pilihan yang orang-orang itu membagi-bagikan sesuatu itu. Ini disebut apa, serangan apa? Serangan fajar. Nggak ada serangan itu di siang hari, nggak ada serangan itu di malam hari. Pagi-pagi buta, orang masih ngantuk. Ya, orang masih belum siap. Kalau dikasih sesuatu pasti akan terima itu ya. Ya itu ya. Maka disebut serangan fajar. Ya. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana kuda-kuda perang ini? Ya, mereka adalah kuda-kuda yang sifatnya mau menyerbu secara tiba-tiba di waktu pagi. Itu ya. Kenapa disebut kuda ini disifati oleh Allah dinamakan dengan Al-Mughirat. Al-Mughirat maknanya kuda-kuda yang siap menyerang, menyerbu, diajak menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ya, saat musuh-musuh itu dalam keadaan masih terlelap, tertidur, lengah, dia tidak sadarkan diri, sehingga memungkinkan peperangan itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, sehingga kemenangan itu bisa diraih ketika dilakukan secara mendadak di waktu pagi. Ya, sehingga Allah mensifati kuda ini dengan mughirat. Kuda-kuda yang menyerbu, ya, menyerang subha di waktu pagi hari. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak semua ini menunjukkan bahwa keistimewaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada ciptaan kuda ini itu menunjukkan tidak semua binatang itu mau digunakan ya untuk apa? Untuk dijadikan kendaraan berperang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Ya, kita lihat bahkan nanti perang akhir zaman itu dengan apa? Dengan kuda. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa nanti perang akhir zaman itu bukan dengan tank. Ya, bukan dengan apa namanya, kendaraan-kendaraan yang mewah, bukan. Tapi kembali kepada kuda-kuda. Subhanallah, ini menunjukkan betul-betul kuda ini kendaraan yang tangguh, ya, untuk digunakan berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya rasa takut, siap menyerbu dan menyerang, siap mengantarkan ya orang-orang yang berjihad itu ke medan perang tanpa ada rasa takut dengan musuh-musuhnya. Subhanallah, ini kuda ini. Ya, kita nggak tahu kalau misalnya bawa apa misalnya. Ya, apa binatang, misalnya bawa harimau, nggak tahu harimau itu kalau ketika diajak berperang menghadapi musuh mungkin dia bisa yang mungkin secara zahir kayaknya apa? Kayaknya garang misalnya. Belum tentu nanti kalau dihadapan dengan musuh, dia segarang itu seperti apa yang kita bayangkan. Bisa jadi dia kabur. Bisa jadi dia kabur menghindar dari peperangan tersebut. Maka kuda ini punya sifat apa? Menyerbu. Dia punya sifat menyerang, tidak ada takutnya menghadapi musuh. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan kuda ini? Yang ini menunjukkan keistimewaan kuda jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Ya. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asarna bihi naqa'a. Ya. Maka dengan serbuan kuda-kuda ini yang berlari dengan kencangnya menghadapi musuh-musuhnya, ya, maka saking kencangnya kata Allah Subhanahu wa taala ini, maka kuda-kuda ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'asarna. Asara maknanya itu adalah menerbangkan. Ya. Dan naq'a
maknanya adalah debu. Ya, debu yang berterbangan karena dihentakkan oleh kaki-kaki kuda tersebut yang berlari kencang ketika menyerbu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bawa sekalian, asara maknanya apa? Mana asarna, ini domirnya untuk hunna, kembali kepada kuda-kuda perang itu yang digunakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang makna asaro ini adalah menerbangkan. Apa yang diterbangkan? Ya. Apa yang diterbangkan oleh kuda-kuda ini saat dia berlari kencangnya dalam rangka menyerbu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Naqa'a. Apa makna naqa'a? Debu. Ya, jadi kalau saking kencangnya kuda-kuda itu berlari, ya maka debu-debu yang dihentakkan oleh kaki-kakinya ketika berlari ini maka menerbangkan debu-debu yang ada. Ya. Itu ya, jadi itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asarna bihi naqa. Ya. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan sehingga debu-debu ini ada sebagiannya itu kemudian ya ke muka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan mudahnya kaum muslimin mengalahkan mereka. Jadi mereka kelilipan ya dengan debu-debu yang diterbangkan oleh kaki kuda ini yang berlari kencang itu kemudian membuat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tertutupi, ya, sehingga mereka sulit untuk menghadapi kaum muslimin yang ingin menyerang mereka. Ini di antara makna fa asarna bihi naqa. Ya. Jadi debu yang berterbangan yang disebabkan karena hentakan ya kaki-kaki kuda-kuda yang berlari kencang tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa wasatna bihi jam'a. Lalu kemudian kuda-kuda itu wasato maknanya adalah menuju ke tengah-tengah. Ya. Kuda perang ini, kuda yang berani ya menuju ke tengah-tengah barisan musuh-musuh. Ya, dan makna jam'a maknanya adalah jumu'ul a'da, ya, berkumpulnya musuh-musuh saat itu. Jadi masya Allah ini ya. Jadi kuda-kuda perang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keistimewaannya berani, ya, dia menyerbu menuju ke tengah-tengah musuh, masya Allah. Ini ada musuh lagi sedang berkumpul, ya. Maka kuda ini adalah ya binatang yang berani mengajak penunggangnya itu ke tengah-tengah musuh. Dia sampai di tengah-tengah musuh. Masya Allah. Ya. Itu binatang yang luar biasa tentunya. Tidak semua binatang ya memiliki sifat-sifat ini. Ya. Maka Allah mengatakan, ya, fawasatna bihi jam'a fatawassatna ya birukbanihinna jumu'al a'da. Kata para ulama makna bahwasanya fawasatna bihi jam'a di mana kuda-kuda itu berani ya menuju ke tengah-tengah musuh, ke tempat berkumpulnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini mana fawasatna bihi jam'a. Ya. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makhluk ciptaannya yang Allah bersumpah dengannya untuk menunjukkan betapa kuda-kuda perang ini nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia khususnya kaum muslimin. Ya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk apa? Kenapa Allah bersumpah dengan semua ini? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang tadi? Ya. Atau yang disebut dengan tadi kalau wawunya adalah wawul qasam. Kemudian kalimat setelahnya atau kata setelahnya disebut dengan al-muqsam bihi, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka Allah ingin menunjukkan bahwa makhluk yang Allah bersumpah dengannya ini betul-betul makhluk ciptaannya yang agung, yang luar biasa, yang juga menunjukkan sekaligus keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, dan juga untuk menunjukkan betapa luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada hambanya. Ya. Kenapa? Karena banyak manusia itu ya dia lalai, dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal insana li rabbih lakanud. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan betapa manusia itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan sebelumnya apa? Nikmat-nikmat Allah. Ya. Jadi Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, bahkan Allah bersumpah dengannya. Ya. Itu dalam rangka mengingatkan di mana banyak manusia yang lalai tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanut. Ini namanya disebut oleh para ulama dengan al-muqsam alaih. Ya. Atau dengan penyebutan yang lain kata para ulama adalah jawabul qasam. Ini jawabannya. Jawaban atas sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bersumpah tadi? Ya, maka ini jawabannya. Kenapa Allah tadi bersumpah ya dengan makhluk ciptaannya, dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Maka ini jawabannya. Allah mengatakan innal insana, sesungguhnya manusia kata Allah Subhanahu wa taala, li rabbih lakanut, terhadap nikmat Tuhannya. Terhadap Tuhannya, maksud nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lakanud. Ya, lam di sini adalah lamut taukid kata para ulama. Ya. Lam di sini adalah lamut taukid. Ya, itu lam untuk menunjukkan stressing, penegasan. Ya. Bahwa Allah betul-betul menegaskan bahwa di antara tabiat manusia, ya, di antara tabiat manusia yang bahkan diakui oleh manusia itu, mereka dalam keadaan yang betul-betul kalau tanpa petunjuk Allah Azza wa Jalla, kalau tanpa hidayah, tanpa petunjuk dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka manusia itu Allah mensifatinya lakanud. Apa lakanud ini? Lamnya adalah lam taukid. Betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala kanudun, dalam keadaan kanud. Apa itu kanud? Adamus syukri, yaitu tidak bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Atau juga maknanya adalah inkar, ya, mengingkari, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah karuniakan kepada mereka. Ya, jadi manusia itu, ya, kalaulah bukan karena nikmat Allah, bukan karena karunia Allah, bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bukanlah karena petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia ini, maka betul-betul manusia ini akan kita dapatkan adalah orang-orang yang sangat besar pengingkarannya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti. Ya, kita lihat banyak orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Ya. Dia tidak dengan nikmat itu semakin membuat dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sungguhnya, ya, syukur yang diminta, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia, hamba-hamba Allah ketika Allah berikan nikmat adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat betapa banyak orang, ya, yang dia meninggalkan ibadah, yang dia tidak mau mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ini menunjukkan sebagai bukti pengingkaran dan tidak bersyukurnya manusia kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih nikmat sama kita ini biar kita bersyukur. Ya. Bagaimana bentuk syukur manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala agar dia mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dia mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata faktanya apa? Faktanya banyak orang yang ingkar, banyak orang yang enggan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang lupa tujuan di mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, ya, sebagai bentuk syukurnya atas nikmat yang Allah berikan itu adalah beribadah kepada Allah. Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, kecuali untuk tujuan agar mereka beribadah hanya kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ya'budun kata para ulama adalah tauhidullah,
Makna beribadah kepada Allah itu apa maknanya? Mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak dia ibadahi. Ini makna dari apa ibadah. Ya. Bukan apa? Dia juga beribadah kepada Allah, namun dia beribadah kepada selain Allah. Tapi makna ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan Allah sebagai ilah yang berhak dia ibadahi. Ini maknanya adalah makna tauhid. Ya, jangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya, Allah memberikan nikmat kepada hambanya itu, ya, Allah berikan hak-haknya itu dalam rangka agar hamba-hamba itu kemudian dia mau menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas hak-haknya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia, ya, dia tidak sadar, ya, kalau sungguhnya Allah telah memenuhi haknya, Allah telah memenuhi, mencukupkan nikmat-nikmatnya itu dengan tujuan manusia itu sadar dan dia kemudian mau beribadah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ternyata faktanya manusia banyak yang ingkar. Manusia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan perintah Allah dengan mudahnya, dengan gampangnya. Padahal dia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak? Banyak orang tahu perintah Allah tapi dia langgar. Ya, tapi dia tidak tunaikan, dia tidak laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak manusia tahu dia diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia tetap kerjakan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kan ini kebanggaan Bapak ya. Dia tahu, ya, dia diberikan nikmat oleh Allah. Tahu gak Bapak ya? Tahu gak kalau apa namanya, apa yang kita dapatkan hari ini dalam kehidupan kita, bahwa semuanya itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan jauh-jauh, ya, dari penciptaan kita. Kita dikasih mata oleh Allah, kita tahu ini nikmat Allah. Sehingga dengan mata itu kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa melihat ciptaan Allah yang lainnya yang begitu indahnya. Ya. Dengan kita diberi tangan, kita tahu ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga dengan tangan ini kita bisa berbuat, kita bisa bekerja, kita bisa menyentuh, memegang dan seterusnya. Semua kita tahu bahwasanya ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Belum lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya. Dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Masya Allah, kita punya ini, punya itu dan seterusnya. Bukankah manusia itu sadar bahwasanya semua yang telah dia raih, yang dia dapatkan itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kita lihat juga betapa banyak manusia yang dia sadar bahwa dia telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia kemudian dia ingkari. Dia tidak syukuri, dengan dia kemudian membuat dia mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan perintah Allah dengan remehnya, dengan gampangnya. Dia tabrak, dia kerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Banyak. Ya. Kita betul-betul, makanya manusia itu kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena hidayah yang diberikan Allah kepada sebagian manusia, maka niscaya manusia semuanya betul-betul dalam keadaan kanut, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di antara bentuk tidak syukurnya apa? Tidak beribadah kepada Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, dan cenderung melanggar, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyebutkan setelahnya juga termasih dalam bagian sifat-sifat manusia. Ya. Di mana Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innahu, dan sesungguhnya dia. Para ulama mengatakan dalam hal ini memiliki dua kemungkinan pada dhamir yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ketujuh ini, dan sesungguhnya dia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa makna dhamir, ya, pada ayat yang ketujuh ini, sesungguhnya dia ini, itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, kembalinya kepada manusia itu sendiri, atau juga bisa memungkinkan kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan sungguhnya dia ini siapa?
Allah apa manusia? Nah itu maksudnya kan. Maka kata para ulama, dhamir atau kata ganti dia di sini itu memiliki dua tafsir. Yang pertama yang paling banyak dirojikan oleh para mufassir itu kembali kepada manusia. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia itu ala dzalika, atas yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala atas pengingkaran. Ya, atas itu maksudnya atas pengingkaran, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka manusia ini, la syahid, betul-betul menyaksikan. Syahid apa? Antum jadi syahid, teman antum yang nikah kemarin enggak? Syahid. Apa syahid itu? Menjadi saksi. Ya, syahid. Syuhada. Ya, syahid juga maknanya orang yang mati dalam keadaan apa? Berjihad, ya. Juga syahid. Ya, tapi makna syahid ya secara bahasa ya maknanya adalah menyaksikan. Ya, para ulama mengatakan, para mufassir mengatakan juga maknanya adalah mukir. Ya, mengakui. Dia mengakui dirinya betul-betul dalam keadaan yang sungguh, ya apa itu? Ya, mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia ya dia secara fitrahnya mengakui. Ya, kalau dia telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ingkari nikmat itu, dia sadar betul. Sadar gak bahwa misalnya kalau antum misalnya ada sebagian nikmat yang kita nggak bersyukur dengan nikmat itu, ya, atau ada sebagian perbuatan kita yang dengan kita banyak melalaikan ibadah, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal kita mengakui kita ini adalah hamba-hamba yang diberikan nikmat oleh Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan, tapi kita masih lalai dalam beribadah kepada Allah. Ya, banyak ibadah-ibadah yang kita belum sempurna melakukannya. Kita sadar. Kita betul-betul dalam keadaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui. Kita mengakui kita betul-betul ya, banyak di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum kita mensyukurinya. Yang belum membuat kita kemudian terdorong untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ya, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kita ya bagaimana bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan apa? Yang diantara bukti bersyukurnya seorang hamba dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia menyempurnakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi jamaah? Ketika Nabi ini melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi ini mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ya, maka Aisyah mengatakan, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Nabi ketika Nabi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sebaliknya musibah. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Maka Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat sesuatu yang dicintai atau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan Nabi? Ya, kita lihat Nabi dalam ucapannya ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa bersyukur dengan nikmat Allah itu dengan kita menyempurnakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dengan membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menunaikan haknya Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Rasul mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya, dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tatimmu shalihat, amal-amal saleh itu menjadi sempurna, mendorong kita menyempurnakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Itu harusnya.
Maka begitulah harusnya seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin bertambah nikmat, semakin Allah menambahkan nikmat kepadanya, semakin dia bersyukur dan mendorongnya untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin dia lalai dari beribadah kepada Allah. Ya. Karena betapa banyak orang hari ini semakin bertambah nikmat, semakin bertambah kelalaiannya dari beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Ya wal iyadzubillah jamaah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bertambah nikmat namun bertambah lalainya kita dari beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Ya, dan ini faktanya banyak di kita. Dapatkan banyak manusia betul-betul ketika diberikan nikmat, bertambah dia lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu betul-betul dia mengakui, dia menyaksikan bahwa dirinya betul-betul mengingkari, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diakui oleh manusia itu. Ya. Adapun makna yang kedua, bahwa dhamir yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ketujuh itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sesungguhnya Allah maksudnya wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul atas yang demikian itu, ya, atas lalainya, ingkarnya manusia dengan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, Allah betul-betul menyaksikan. Ya, jadi maknanya dua ya. Apakah manusia itu sendiri mengakui, ya, dia menyaksikan bahwa diri mereka adalah orang-orang atau hamba-hamba yang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, atau makna yang kedua bahwa Allah betul-betul juga menyaksikan pengingkaran mereka. Ya, ini maknanya ya bisa dua kemungkinan ini. Ya. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya jelas-jelas ya lebih mengetahui, menyaksikan ya siapa hamba-hambanya yang betul-betul lalai, tidak bersyukur dan mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah karuniakan kepadanya. Ya. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat atau tabiat manusia. Ya. Yang tadi sebelumnya betul-betul manusia mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang mengingkari, ya, orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kembali mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia manusia, kata Allah Azza wa Jalla, lihubbil khair, ya, terhadap kecintaannya kepada kebaikan, ya, lasyadid, betul-betul begitu sangatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makna syadid, ya, maknanya adalah sangat cinta dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana para ulama mengatakan makna al-khair di sini, ya, para mufassir mengatakan bahwa makna al-khair maknanya ada al-mal, kepada harta. Ya, jadi tafsir al-khair di sini, ya, di mana manusia itu dan sesungguhnya dia manusia betul-betul ya sangat mencintai kebaikan. Ini bukan mencintai kebaikan ibadah, bukan. Ya, jadi kalau mencintai mencintai betul-betul sangat mencintai kebaikan, yang dimaksud itu adalah ibadah. Ya, kebaikan di sini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mencintai misalnya menuntut ilmu agama Allah, mencintai qiyamul lail, dia cinta mengerjakan salat pada waktunya, bersedekah, mengeluarkan hartanya jalan Allah, tentunya tidak masalah. Ya. Namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sifat atau tabiat buruknya manusia, di mana mereka memiliki tabiat itu begitu tamaknya, ya, begitu sangat cintanya kepada dunia. Ya. Wabil khusus dalam hal ini makna al-khair adalah maknanya al-mal, kepada harta benda. Ya, betul gak Bapak sekalian? Ya, kita lihat begitu manusia itu terhadap harta itu betul-betul megat, betul-betul begitu cintanya. Bahkan banyak orang terkalahkan ibadahnya karena cintanya kepada dunia. Betapa banyak orang dilalaikan dari berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaannya begitu sangat dengan dunia. Orang gara-gara dunia bisa dia tinggalkan sholat. Ya. Orang gara-gara dunia, ya, untuk meraihnya dia labrak, dia langgar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, ya, nggak mau tahu nih, yang penting gimana biar saya kaya, mau ditempuh dengan cara syirik, menipu orang dengan cara riba. Itu bisa gak dilakukan oleh manusia? Bisa. Itu kenapa itu?
Ya kenapa manusia itu ya bahkan berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berani mengerjakan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meraih dunia itu karena begitu cintanya mereka dengan dunia. Masya Allah, itu tabiatnya manusia. Ya, sehingga kita nggak heran kalau ada orang pengen cepat kaya, dia datangi dukun, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kekayaan. Banyak nggak? Ya, misalnya apa? Datang ke Gunung Kawi, ya, lalu kemudian melakukan apa? Ritual-ritual kesyirikan. Ya, maka demi kaya, ya, demi menjadi orang tersohor, bisa naik jabatannya, dia mau dengan relanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Betul-betul manusia ini, kata Allah, begitu cintanya dengan dunia. Ya, sehingga dia sampai ada sebagian mereka mau mengorbankan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ya. Apalagi ini akhir zaman. Ya, kenapa kita katakan akhir zaman? Karena Nabi SAW mengatakan betapa manusia hari ini di akhir zaman ini, ya, nggak peduli, ya, untuk meraih dunia, meraih harta bendanya, itu mau yang dia kerjakan itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis ini Nabi mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Rawahul Bukhari. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan keadaan di akhir zaman menjelang sebelum didatangkannya kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara ciri-cirinya, kata Nabi, Nabi mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zaman. Betul-betul, kata Nabi, akan datang suatu zaman kepada manusia, ya, di mana, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, di mana orang itu saat itu tidak peduli lagi, kata Nabi, bima akhadhal mal, bagaimana cara dia mendapatkan hartanya, amin halalin amin haramin, apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, kata Nabi. Masya Allah. Ya, maka hari ini akhir zaman jamaah. Orang gak peduli lagi. Yang penting gimana saya kaya. Yang penting bagaimana saya bisa menjabat ini dan menjabat itu. Mau dengan cara yang haram dan halal gak peduli. Ya, mau kaya itu dengan cara nyupang, dengan cara berbuat syirik kepada Allah, dengan mendatangi dukun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting bisa kaya, maka apapun bisa ditempuh. Menghalalkan segala caranya. Auzubillah jamaah. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti akan datang suatu zaman. Sudah datang belum ini? Ya, sudah datang belum zaman yang disebutkan Nabi? Ya, Nabi mengatakan akan datang pada, berarti ini menunjukkan pada masa Nabi belum datang zaman ini. Ya, betul-betul pada masa Nabi para sahabat adalah orang yang takut. Dari mana dia mendapatkan hartanya? Dari mana dia mendapatkan rizkinya? Betul-betul para sahabat adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini halal apa haram ini? Ya, sampai apa namanya, ada sebagian para salaf ketika dia tahu yang dia makan itu bersumber dari yang haram, dia muntahkan, dia keluarkan, jangan sampai ada yang masuk, ya, itu dari rizki yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, sampai begitu bahwa saking takutnya ketika sudah dimakan, tahu ya ternyata yang dimakan itu adalah dari barang yang haram, dia berusaha untuk memuntahkan. Begitu ya kita bahwa udah tanggung, ya, misalnya kita tahu pas habis makan ternyata apa yang kita makan itu dari barang-barang yang haram, atau disuguhkan, ya, dari mendapatkan harta dari barang yang haram, ya, kita udah gak, kan saya nggak tahu, mungkin gitu. Tapi para sahabat, Masya Allah, ya, sampai berupaya untuk memuntahkannya kembali agar jangan sampai yang dia makan itu barang-barang yang haram. Masya Allah, sampai begitu, ya, sampai begitu ya para ulama, para orang-orang saleh terdahulu, ya. Tapi orang hari ini, kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman kepada ini, di mana pada zaman itu betul-betul manusia nggak peduli lagi dari mana dia mendapatkan rizkinya, dari mana dia mendapatkan hartanya, dari mana dia bisa menafkahkan anak istrinya, apakah dari rizki yang halal atau dari rizki yang haram, nggak peduli. Yang penting anak happy, ya kan gitu ya. Yang penting anak bisa kaya, yang penting anak bisa tersohor, yang penting anak bisa mendapatkan jabatan yang dulu anak cita-citakan. Na'udzubillah ya ikhwah. Ya, maka betul-betul
Allah menyebutkan manusia itu dalam keadaan yang demikian, orang yang begitu cintanya dengan dunia, sehingga cintanya dengan dunia yang berlebihan ini membuat dia apa? Membuat dia melupakan tujuan hidupnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala ya'lam, apakah manusia tidak mengetahui, kata Allah. Ya'lam maknanya apa? Mengetahui. Ya'lamu, alima ya'lam. Ya. Apakah dia manusia ini, kata Allah, dia tidak mengetahui idza bu'thir, apabila bu'thir maknanya ustukhrij, dikeluarkan, dibangkitkan, ma fil qubur, semua yang ada di dalam kuburan. Siapa maksudnya? Manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini? Ya, ini untuk dalam rangka mengajak manusia itu berkubur, manusia itu berpikir, ya, merenungkan, ya, bahwasanya manusia itu kelak dia akan dibangkitkan dari kematian, ya, dia akan dibangkitkan dari kuburnya, yang kemudian dia akan mempertanggungjawabkan semua amal yang dia kerjakan ketika dia di dunia. Ya, ini menunjukkan apa? Biar manusia itu dia tahu bahwasanya setelah kehidupan, setelah kematiannya di dunia itu ada kehidupan yang lain. Ya. Kehidupan di mana manusia saat dia dibangkitkan dari kuburnya, dia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya yang dia kerjakan di dunia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kalau manusia, ya, dengan itu dia sadar. Kalau kita tahu jamaah bahwa kita ini nantinya akan dibangkitkan oleh Allah. Karena banyak manusia hari ini mungkin dia nggak beriman. Ya. Mungkin banyak hari ini orang-orang itu tidak percaya, tidak meyakini. Maka di antara keimanan seorang mukmin yang wajib diimani bahkan mengingkarinya adalah kekufuran, mengeluarkannya dari Islam, membatalkan keimanannya adalah beriman dengan adanya hari apa? Hari akhir. Yang di antara beriman dengan hari akhir itu adalah beriman dengan hari di mana semua manusia yang telah mati, yang telah dikubur itu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk apa dia dibangkitkan oleh Allah? Untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal yang dia kerjakan semasa dia hidup di dunia. Untuk kemudian diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian amal itu ditimbang di mizannya Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian dengan itu? Dengan balasan itu dia akan dimasukkan dalam surga Allah? Apakah dengan itu dia diseret dan diceburkan dalam neraka Allah Azza wa Jalla? Jawab nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak kita dalam ayat ini, afala ya'lam. Tidaklah manusia mengetahui, kata Allah. Ya. Apabila semua yang berada di kubur itu akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dia akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya orang-orang yang telah mati di dunia itu, ya, kemudian nggak begitu saja kemudian dia mati nggak ada pertanggungjawaban, ya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala pada hari itu Allah bangkitkan, ya, untuk dihisab amal-amalnya dan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan, ayat ini juga menunjukkan akan wajibnya setiap manusia beriman dengan adanya hari akhir. Ya. Wajibnya manusia, wabil khusus kaum muslimin, beriman dengan adanya hari akhir, hari kebangkitan. Hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu, dengan manusia beriman dengan adanya hari kebangkitan ini, manusia betul-betul akan waspada. Manusia betul-betul akan berhati-hati dengan semua perbuatannya. Ya, dia akan berhati-hati apakah yang diucapkannya ini ucapan yang kelak akan dibalas oleh Allah dengan pahala, ya, dengan surga, atau kan dengan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga ada para salaf mengatakan,
Ya, sampai bersumpah, dia katakan, demi Allah, tidaklah aku berbuat dan berucap kecuali aku telah menyiapkan jawabannya ketika kelak nanti aku akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, begitu, Masya Allah. Kita begitu gak Bapak? Ya. Kira-kira kita sudah menyiapkan belum? Ya, jawaban dari setiap amal, dari setiap perbuatan dan ucapan yang kita lakukan. Ya. Di mana ada orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, itu saking ngerinya, saking takutnya dengan amal-amalnya akan dihisap, akan dibalas, dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan, demi Allah, tidaklah aku berucap dan berbuat kecuali aku telah menyiapkan jawabannya ketika kelak nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Pernah gitu begitu? Kita mau berucap nih, ini kira-kira kalau saya nanti ditanya sama Allah jawabannya apa ini? Sampai begitu gak kita? Ya, Masya Allah ini. Ya. Ini saking apa? Saking takutnya kepada Allah. Saking takutnya bahwa semua amalnya itu akan dia pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra 36. Allah mengatakan, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra 36. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jamaah. Ya. Allah mengatakan wala takfu, dan janganlah kalian mengikuti, kata Allah. Janganlah kalian mengikuti, berbuat, berucap apa yang kalian tidak memiliki ilmunya, kata Allah. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah perintahkan kita berbuat dan berucap itu di atas ilmu. Bukan masalah ibadah saja. Segala sesuatunya kalau bisa. Ya, kalau kita bermuamalah, berbisnis dengan tanpa ilmu, hancur gak? Hancur. Ya, apalagi masalah ibadah. Ya, apalagi masalah ibadah. Kalau orang itu berbuat masalah-masalah dunianya, kalau tidak didasari dengan ilmu, itu bisa hancur, bisa membinasakan, bisa merusak diri, mencelakakan dirinya. Mencelakakan apa enggak? Ya, orang bermuamalah dengan nggak pakai ilmu, akhirnya dia menipu orang, akhirnya orang ditipu samanya, orang dicurangi dalam berbisnis, kembali kepada dia keburukannya, akhirnya dikejar-kejar, ya, akhirnya ditangkap, akhirnya orang mentahdir, ya, orang jadi takut kepadanya, dia menjadi orang yang ditakuti, yang hati-hati sama si fulan, ya, itu kalau bisnis nipu melulu misalnya, Masya Allah, mencelakakan. Ini baru di dunia, bagaimana di akhirat? Ya. Kalau masalah-masalah dunia itu, ya, orang berupaya bagaimana dengan dunia itu dia mendasarinya dengan ilmu. Bagaimana dengan masalah-masalah ibadah? Maka wajib kita berbuat, berucap, beribadah di atas ilmu yang benar. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takfu, dan janganlah kalian mengikuti, beramal, berbuat, berucap yang kalian tidak memiliki ilmunya, kata Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan beramal, berbuat itu dengan ilmu, ya. Dengan Al-Quran, didasarkan Quran dan Sunnah, ya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dan berucap kecuali dengan ilmu yang benar? Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita, semua yang kita lakukan, yang kita perbuat dan kita ucapkan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya kelak akan ditanya oleh Allah. Semuanya kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini masalahnya jemaah. Semuanya akan ditanya, dihisab oleh Allah. Ya. Semuanya dicatat dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan juga dalam surat Qaf ayat 18. Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut manusia, dari lisannya manusia, kecuali ada di dekatnya malaikat yang siap hadir, yang siap mengawasi dan hadir mencatat seluruh ucapannya. Subhanallah. Apa kita nggak takut bahwa semuanya ada catatannya, ada rekamannya? Ya, sekarang di dunia aja begitu canggihnya, ya, ada jejak digital. Orang nggak bisa mengelak itu ya dengan jejak digital.
Ini ada buktinya antum begini nih. Ya, direkam misalnya ada orang merekam kita. Bagaimana dengan rekamannya Allah Azza wa Jalla? Ya, bagaimana dengan jejak digital yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau dunia aja kita nggak bisa mengelak. Ini loh ada loh buktinya ini. Ya, kita nggak bisa ngapain. Ini jadi bukti yang valid. Ya. Bagaimana dengan catatannya Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan tidak ada satu ucapan kata Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh lisan manusia kecuali di dekatnya ada malaikat yang siap hadir mengawasi dan mencatat seluruh amalnya, seluruh ucapan. Masya Allah. Ya, sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit, ya, ada sahabatnya yang datang menjenguk beliau ini, lalu mendapatkan Imam Ahmad bin Hanbal waktu sakit itu mengeluh. Ya kan, mengeluh yang sebetulnya wajar ya. Kalau sakit ngeluh wajar gak? Boleh apa enggak? Aduh sakit ya. Kan gitu wajar ya, nggak apa-apa ya. Ya. Tapi kemudian saat dijenguk oleh sahabatnya, ya, maka sahabatnya ini membacakan ayat ini. Ya, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Wa Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu ucapan yang keluar dari lisannya manusia kecuali ada bersamanya di dekatnya itu malaikat yang hadir dan siap mengawasinya dan mencatat seluruh ucapannya. Saat itu Imam Ahmad nggak berani mengeluh. Sakit nggak berani mengeluh jamaah. Masya Allah. Ya, dia takut pada saat dia mengeluarkan suara mengeluh berkeluh kesah dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Imam Ahmad malu, nanti di catatannya ya Allah. Ya, Allah perlihatkan sedang mengeluh ya dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jamaah. Ya, kita begitu gak? Ya, sampai begitunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dalam ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung, ya, bahwasannya kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh amal kita yang kita kerjakan ini. Sehingga dengan itu kita akan berhati-hati, manusia itu dengan dia ingat bahwa ada hari akhir, ada hari di mana dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kehidupan setelah kehidupannya di dunia yang dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalnya, maka dia akan berhati-hati. Maka manusia dengan dia beriman dengan hari akhir itu dia akan berhati-hati. Ya, apakah perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla? Perbuatan yang kelak akan dibalas oleh Allah dengan nikmat, dengan surga. Apa sebaliknya? Perbuatan dan ucapan yang akan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan dan kesengsaraan di akhirat. Maka manusia akan berpikir, ya, karena semuanya akan dituai, ya, atas seluruh amal yang dikerjakannya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikutnya, wa hussila ma fis sudur. Ya, dan juga apakah manusia tidak mengetahui apabila semua, ya, yang tertutup, ya, semua yang ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati manusia kemudian semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Hussila, mana hussila kata para ulama, ustukhrija mastatar fis sudur. Yaitu ditampakkan, dikeluarkan semua yang tertutup dari hati-hati manusia. Ya, baru semua ditampakkan. Karena boleh jadi ada orang secara zahir amalnya soleh. Ya, lalu kenapa mungkin nanti kita melihat ada orang-orang yang secara zahirnya dia adalah orang-orang yang beramal soleh misalnya. Ya. Lalu kenapa kemudian orang-orang yang kita lihat di dunia beramal soleh namun ya dia termasuk orang-orang yang diceburkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali apa? Kita nggak tahu apa yang tertutup dalam hatinya. Ya. Kita nggak tahu apa yang tertutup dalam dada manusia yang barangkali saat dia beramal yang kita lihat itu adalah amal soleh, ya, secara lahirnya. Ternyata dia, ya apa? Dia beramal dengan ria yang kita nggak tahu tersembunyi dalam hatinya. Dia ria, ya. Ternyata si fulan, ya. Ternyata ibadah-ibadah yang dikerjakan yang kita lihat itu bukan beribadah yang dia kerjakan dengan hati yang ikhlas, bukan dengan niat yang ikhlas. Ya, maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari dibangkitkan manusia dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saat itu semua yang tersembunyi dalam hati kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan tuh, oh ternyata fulan ini dulu kerjaannya kalau ibadah itu riya maksudnya. Ya, fulan ini enggak ikhlas ternyata sedekahnya. Ditampakkan oleh Allah semuanya. Ya.
Jadi semua yang tertutup, yang terhalangi, ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min khairin aw syarrin, baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Ya, jadi kalau yang kita lihat hari ini di dunia itu apa yang tampak. Ya, mungkin barangkali ada orang yang kita lihat soleh, ternyata nanti ketika di akhirat dia ternyata tidak soleh. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang kita lihat biasa-biasa saja, mungkin banyak keburukan yang dilakukannya, ternyata dia ada termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu. Ya, baru semua itu ditampakkan oleh Allah. Ya, ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka manusia itu malu. Aduh, jangan-jangan ya nanti Allah Subhanahu, bagaimana kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala membongkar semua rahasia saya. Ternyata saya ini ibadahnya belum nggak ikhlas. Saya sedekahnya karena sesuatu dunia yang saya ingin cari. Semuanya ditampakkan sama Allah. Kira-kira kita malu gak Bapak-Bapak ya? Kira-kira kalau nanti kita bayangkan ya, orang yang selama ini menganggap kita ini orang baik, orang soleh, atau orang yang misalnya rajin gemar bersedekah, yang kayaknya dermawan, tapi ya ternyata nanti Allah membongkar semua rahasia kita di depan teman-teman kita. Wah, ternyata fulan itu jahat, fulan itu ternyata ya kalau sedekah itu ria, dia nggak ikhlas. Oh, itu dia ada maunya, ternyata kalau dia berbuat ini dan berbuat itu. Masya Allah, gimana Bapak, kita bayangkan kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia yang dulu kayaknya melihat kita adalah orang yang baik, ternyata kita bukan orang yang baik. Ya, maka semuanya akan ditampakkan oleh Allah pada saat itu. Lalu kemudian terakhir Allah mengatakan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Di mana Allah mengatakan inna rabbahum, sungguhnya Tuhan mereka, ya, bihim terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, ya, la khabir, betul-betul maha mengetahui. Ya, maksudnya apa? Sungguhnya Allah Tuhan mereka ini, ya, Tuhannya manusia ini betul-betul mengetahui mereka dan seluruh amal yang mereka kerjakan. Ya. Betul-betul akan mengetahui. Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang hamba yang sebetulnya tidak ikhlas. Kalau ya, walaupun kelihatannya di hadapan manusia dia ada orang yang ikhlas, ada orang yang rajin beribadah kepada Allah. Ya, maka Allah betul-betul maha mengetahui. Tidak ada khabir, ini maknanya tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna khabir apa maknanya? Ya, betul-betul Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya betul-betul diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul-betul Allah tahu dengan manusia dan seluruh amal yang dikerjakan. Walaupun mungkin dia sembunyikan amalnya, Allah tahu. Ya. Sampai ya yang terbesit, ya, yang belum diucapkan, dilahirkan, diperbuat oleh manusia, maka Allah tahu dengan apa yang diperbuatnya. Allah tahu dengan rencana-rencana kita. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam banyak ayat ya. Di dalam surat Al-Mulk. Ya, Allah mengatakan innahu alimun bidzatis sudur. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mulk wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa asirru qaulakum, silakan kalian sembunyikan ucapan kalian, kata Allah, atau kalian tampakkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda bebas berbuat, kata Allah. Mau antum sembunyikan, mau antum tampakkan ucapan antum, perbuatan antum, tapi ketahuilah apa? Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya dia Allah maha mengetahui semua yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Allah tahu. Ya, jangankan yang dilahirkan, yang belum kita ucapkan Allah tahu nih. Oh, ini fulan ini masih mau mengatakan ini nih maksudnya. Ini fulan ini sebetulnya ngaji tapi sebetulnya hatinya ini begini-begini. Allah tahu itu. Ya, ini fulan ini tampaknya memang semangat kajian tapi sebetulnya ada yang dalam hatinya maksudnya begini, ya, maksudnya mau begini, ada yang mau ya yang mau dilakukannya, ada misi dalam dibalik datangnya ke pengajian. Allah tahu. Ya, Allah semuanya tahu. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja ya yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Ya, tafsir surat ya Al-Adiyat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita kaji dalam kesempatan duha ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mudahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran ya dengan sebaik-baiknya, dan Allah mudahkan kita beramal
di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada yang bertanya seperti itu? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya. Baik. Ini tadi surat Al-Adiyat ini kan pembahasan dari awal sampai surat awal sampai surat kelima ini tentang kuda ya, Ustaz? Tentang kuda, ya, betul. Di ayat berikutnya sampai terakhir itu kadang membahas tentang manusia Israel. Iya. Kepentingan kita terhadap dunia itu kaitannya tentang apa, Ustaz? Kenapa Allah misalkan ada nggak maksudnya ada asbabun nuzulnya nggak? Kenapa dari ayat awal 1 sampai 5 itu tentang kuda, berikutnya itu tentang dunia? Iya, tadi kita apa kaitannya di mana Allah pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Allah menyebutkan kuda. Tadi Allah bersumpah dengan kuda ini. Itu dalam rangka apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungan ciptaannya. Tidaklah Allah bersumpah yang maha agung, tidaklah Allah yang maha agung bersumpah, kata para ulama, kecuali dengan sesuatu yang agung pula. Jadi Allah ingin menunjukkan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang agung. Ya, juga dalam rangka bahwa apa yang Allah ciptakan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia agar disyukuri oleh manusia. Ya. Kenapa? Ya, maka kenapa kemudian ya Allah menyebutkan pada ayat yang berikutnya, ya ternyata Allah menyebutkan ini ingin menunjukkan karena manusia banyak yang tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya. Jadi korelasinya, ya apa korelasinya ayat yang satu dengan ayat yang sampai ayat yang kelima dengan ayat yang berikutnya antara penciptaan kuda ya dengan manusia yang ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya apa? Ya kaitannya ya bahwasanya kuda yang tadi Allah bersumpah itu Allah ingin menunjukkan ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri oleh manusia. Ya, nikmat yang luar biasa. Ya, binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk apa? Agar manusia itu apa? Bersyukur. Agar manusia bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ternyata Allah mengatakan manusia ini karena tabiatnya ya karena tabiat manusia ya itu banyaknya manusia itu adalah termasuk yang disebut Allah dalam ayat yang ke-6 itu lakanud, yang banyak ingkarnya. Itu maksudnya. Jadi kaitannya itu. Ya karena manusia banyak ingkarnya, ya banyak tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan ini nikmat Allah. Ya, Allah tunjukkan nikmat ini. Ya, untuk manusia bersyukur pada Allah. Karena ternyata manusia itu ya betul-betul secara tabiatnya, secara umum kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengingkari dan tidak bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Atau bahkan mereka banyak dilalaikan dengan nikmat Allah, seperti kemudian membuat mereka lalai beribadah kepada Allah, ya lalai dari mengerjakan perintah Allah. Justru dengan nikmat itu mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya maka itu kaitannya, korelasinya. Itu ya Syekh Rahmat ya. Nah. Tadi di awal kan disampaikan sebab turunnya surat ini adalah Rasul mengutus pasukan berkuda. Betul. Kemudian surat ini menjawab keadaan itu dan bagaimana kelanjutannya, bagaimana keadaan pasukan itu keadaannya. Ya tidak ada disebutkan. Ya memang asbabun nuzul tentang turunnya surat Al-Adiyat itu begitu singkat. Bahkan sebagian asbabun nuzul yang disebutkan itu sebagian para mengatakan riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Ya, riwayat lemah. Ya, sehingga ada yang diambil oleh para ulama ada riwayat Abdullah bin Abbas tadi. Ya, di mana turunnya surat Al-Adiyat ini turun ketika Rasulullah tadi mengutus pasukan berkuda, ya para mujahidin dengan menggunakan kuda-kuda perang, ya diutus, ya kemudian ya dalam waktu sebulan itu tidak ada beritanya, ya gimana beritanya, kok mereka tidak kembali, ya lalu orang-orang munafik saat itu meniupkan berita, yaitu kaum muslimin para mujahidin yang diutus oleh Rasulullah SAW, ya berperang dengan menggunakan kuda perang itu telah terbunuh semuanya. Ya, ini berita orang munafik. Maka akhirnya diturunkan oleh Allah surat ini. Gitu ya.
Jadi tidak ada kelanjutannya. Tidak ada, wallahu a'lam, tidak ada kelanjutannya. Saya tahu tidak ada kelanjutannya. Ya. Intinya ini sebagai bentuk berita gembira kepada Rasulullah SAW saat itu, mengkhawatirkan ya pasukan perang yang beliau utus kalau tidak ada kabar, mereka tidak kembali, belum kembali, baru sudah sebulan Nabi mengutusnya. Ya, maka Allah turunkan ayat ini dalam rangka mereka tidak ada masalah, mereka selamat ya, para mujahidin ini tidak masalah di medan jihad. Ya, maka dengan Allah turunkan surat ini. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ya. Iya, ini para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan surat Al-Adiyat adalah Makkiyah, ada sebagian mereka mengatakan Madaniyah. Tapi yang banyak dirojikan oleh para ulama adalah surat ini adalah Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Makkah. Nah. Betul, iya, betul. Iya. Tapi para ulama makanya ikhtilaf itu ya. Maka para ulama ikhtilaf, ini surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ya, tapi para mufassir mengatakan ya kebanyakan pendapat mereka adalah berpendapat bahwasanya surat Al-Adiyat adalah Makkiyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, cukup ya. Insyaallah kita cukupkan kajian kita. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.